Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
setiap saat siap menyerang, membinasakan. Para murid diam di rumah, menutup pintu dengan rapatnya. Mereka takut, tak mau mati konyol oleh si jahat. Dan tiba-tiba Yesus yang bangkit sapa mereka. Damai sejahtera ku beri padamu, janganlah gentar. Ia tunjukkan pada mereka tangan dan lambungnya, dan para murid bersukacita, tak lagi gentar.
kasihnya, ya karena kasihnya, kasihnya, ya karena kasihnya, kasihnya, ya karena kasihnya. Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu Online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, umat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada. Hari ini kita bersyukur dan bersuka cita atas berkat-Nya yang dilimpahkan bagi kita melalui ibadah saat ini. Kita meyakini Ia hadir bersama dengan kita, kasih karunia-Nya menyegarkan jiwa kita, memberi kekuatan dan pengharapan yang baru. Karenanya, mari kita memuliakan Dia dalam nyanyian KJ 8 ayat 1-3 dan 6, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, gereja dimaknai sebagai sebuah persekutuan orang percaya. Dalam persekutuan kita hidup bersama dengan saudara seiman, membangun relasi yang positif dan saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Namun dalam perjalanannya kita diperhadapkan dengan pergumulan yang tidak mudah. Di tengah hidup persekutuan kita berjumpa dengan mereka yang justru menjauh dari Tuhan dan melepaskan diri dari komunitas. Hari ini dengan tema teguran yang memulihkan, kita diingatkan akan panggilan untuk terus mengingatkan mereka, bersedia menegur dengan kasih. Kita rindu saudara kita dapat pulih dan bersedia kembali dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Pertanyaannya, sudahkah kita memaknai panggilan Tuhan untuk terus hadir dalam kasih yang memulihkan bagi setiap mereka yang bergumul di dalamnya? Marilah pada kesempatan ini kita merenungkannya dalam doa secara pribadi. Dalam keheningan saat ini, kami datang bersama sebagai sebuah persekutuan, mengungkapkan penyesalan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami mengabaikan panggilan untuk hidup bersama dalam kasih, seperti yang Engkau kehendaki. Kami hanya fokus pada apa yang baik menurut kami, tidak peduli kepada orang lain. Kami kurang berani untuk menegur, bahkan juga mengingatkan mereka yang semakin menjauh dari-Mu. Ampunilah kami ketika yang terjadi, kami justru melukai hati Tuhan dan sesama, melalui tutur kata dan perbuatan kami, sehingga hidup kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam kerendahan hati kami memohon, ampunilah dan kasihanilah kami orang berdosa ini. Baharuilah kami dengan pimpinan Roh Kudus, agar hidup kami meneladan kasih-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi. Kami memohon. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu.
Anugerah Tuhan tersedia bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh datang mengakui dosa dan bersedia dipulihkannya. Firman-Nya dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 menyatakan, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu." Damai Kristus bagimu juga. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu. Untuk setiap orang yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami, untuk komunitas kami sebagai gereja. Pada saat ini ketika kami akan menyimak, membaca bagian dari firman-Mu, Tuhan yang menolong kami, memberi pemahaman yang baik, yang benar. Sehingga dengan demikian memudahkan kami untuk melakukannya. Kami percaya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus juga menyertai anak-anak-Mu yang dipercayakan membacakan bagian demi bagian firman-Mu. Dan kami menanggapinya dengan mazmur. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk menguraikannya dalam bentuk khotbah, biarlah Engkau yang menyertai. Sehingga apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan oleh kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati.
Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tunjukkan padaku ya Tuhan jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya
Bacaan kedua dari surat Roma 13 ayat 8 sampai 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenankanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada minggu hari ini terambil dari Matius 18. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya.
Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera buat kita semua. Dalam era digital, ada dua hal yang menarik. Minimal, itulah yang saya amati. Pertama, dengan perangkat gawai atau gadget, orang cenderung hidup asik dengan perangkatnya. Konon katanya negara kita Indonesia menduduki peringkat yang tinggi dalam jam untuk orang berselancar di internet. Saudara-saudara, katanya era sekarang disebut dengan generasi merunduk. Bukan tunduk untuk berdoa, tetapi menunduk, menatap dan memainkan gawai, handphone, laptop, tab, dan seterusnya. Masa bodoh dengan lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, apakah benar generasi menunduk ini adalah orang-orang yang tidak mau tahu dengan lingkungannya? Ternyata tidak juga. Kita kenal dengan istilah kepo. Apa itu kepo? Rasa ingin tahu yang berlebihan. Rasa ingin tahu tentang kepentingan orang atau urusan orang lain. Ini sebuah paradoks. Satu pihak, teknologi mendorong kita untuk hidup semakin individual. Di lain pihak, teknologi yang sama digunakan untuk mewujudkan rasa ingin tahu yang kelewat batas. Dalam era modern atau orang mengatakan ini postmodern, budaya individualisme semakin menguat, tak terelakkan. Sebagaimana kita tahu bahwa kita tidak mau diganggu orang lain. Kita juga tidak mau mengusik kehidupan orang lain. Sehingga tema tentang menegur kesalahan terasa kurang pas. Yang penting kan urus diri sendiri atau keluarga sendiri. Jangan mengurusi orang lain. Mereka yang salah kan sudah ada dan sudah jelas sanksi hukum. Ada pihak yang berwenang yang menangani. Bukan kita. Begitu kira-kira yang sering kita hadapi bersama. Saudara-saudara, kebalikan dengan itu justru tren yang membarengi individualisme ini adalah budaya kepo itu. Yang ingin menelanjangi kehidupan orang lain. Apalagi orang itu adalah pesohor atau public figure. Banyak kabar burung berseliweran melalui gadget kita. Konon ini khas Indonesia katanya. Siaran televisi dan portal-portal media dijejali dengan rumor, dengan gosip, cerita-cerita aib, perselingkuhan, dan semacamnya. Bayangkan, kalau hal yang seperti ini menjadi konsumsi masyarakat kita setiap hari, masuk dalam ruang keluarga kita. Apa yang akan terjadi? Mentalitas bangsa seperti apa? Anda bisa membayangkannya. Saudara-saudara, rasa ingin menelanjangi aib dan kesalahan orang lain ini merembes juga dalam kehidupan rohani. Channel YouTube, TikTok, dan lain sebagainya dipakai untuk mencela, menghakimi,
pandangan atau ajaran yang dianggapnya keliru dan sesat. Kalau Anda mengikuti, rame. Ada banyak ajaran, ada banyak pemahaman yang mungkin berbeda, dan orang mempergunakan gadget itu untuk saling menyerang, bukan menegur dengan baik. Saudara-saudara, antara tidak mau peduli, hidup individualis, dan ingin tahu yang berlebihan, yang menjurus pada penghakiman. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kepedulian, tentang teguran yang memulihkan. Yesus memberi pengajaran kepada para pengikutnya dulu, para murid. Saya yakin ini pun sangat relevan untuk kita pada masa kini. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, mengikutnya, bertanggung jawab. Bukan hanya pada urusan imannya sendiri. Bukan hanya pada keluarganya sendiri. Tetapi terhadap semua orang percaya, terhadap saudara-saudara seiman. Jadi, tidak ada istilah kesalahanmu dan dosamu tidak ada urusannya dengan diriku. Saudara-saudara, benar bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kita harus mempertanggungjawabkan itu. Namun Allah menghadirkan kita sebagai komunitas orang percaya untuk saling mengingatkan, saling membangun, menjaga dan memulihkan. Salah satunya adalah menegur. Kalau ada saudara seiman yang melakukan dosa atau kesalahan. Bicara tentang menegur. Ini bukan perkara yang mudah. Oleh karena bukan perkara yang mudah, seringkali orang mengatakan, biarlah waktu nanti yang akan menyelesaikannya. Kita diamkan saja. Yakinkah dengan mendiamkan bahwa waktu akan menyelesaikannya? Kita bisa lihat kehidupan nyata. Alih-alih menyelesaikan, yang terjadi adalah justru menimbun bom waktu yang setiap saat akan meledak. Saudara-saudara, teguran bukan perkara mudah, iya. Sebab pada dasarnya setiap orang yang ditegur akan merasa tidak nyaman, tidak enak. Anda ketika melakukan kesalahan, seorang ayah misalnya, diingatkan oleh anak, rasanya ada sesuatu yang tidak nyaman. Kamu anak baru kemarin. Saudara, sebagaimana orang tidak mudah untuk menerima teguran, demikian juga orang tidak mudah untuk memberi teguran, khususnya yang membangkitkan kembali, membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Yesus memahami, memang benar, tidak mudah. Tetapi justru hal ini harus dilakukan sebagai tanda komunitas yang saling mengasihi. Tidak membiarkan saudaranya terjebak dalam dosa yang dapat menghancurkan dirinya, bahkan orang-orang di sekitarnya. Dalam ketidakmudahan inilah Yesus memberikan petunjuk dengan sangat rinci. Beberapa langkah dalam proses pendamaian ini mencerminkan praktik yang memang sudah ada dalam tradisi perjanjian lama. Tradisi orang
orang Yahudi pada waktu itu yang terekam dalam Imamat 19 ayat 17, 18 dan seterusnya. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Saya ingin kita mencermati kata tegurlah sesuai tema kita. Kata ini kata perintah, imperatif, yang berasal dari kata elekson. Saudara-saudara, elekson ini dalam perkataan Yesus berarti menegur dengan, bukan dengan nada mencela. Lebih pas dikatakan kalimat ini diterjemahkan dengan yakinkanlah dia, dalam arti jelaskanlah duduk perkara dosanya itu. Maksudnya bukan mencela, bukan menghakimi dan memarahi saudaranya yang berbuat dosa itu. Bukan. Bukan juga menunjukkan aib dan kesalahan orang lain agar dirinya terlihat sebagai orang yang lebih saleh, yang lebih benar. Kan ada banyak ya. Orang menuding, menunjuk kesalahan, mencela orang lain supaya apa? Wah, dirinya hebat, bersih, saleh. Bukan itu. Kalau yang seperti ini, sama seperti orang-orang Farisi itu. Saudara-saudara, teguran yang dimaksud adalah menyadarkan bahwa apa yang dilakukannya itu keliru. Tujuan teguran itu bukan penghukuman, tetapi agar ia sadar. Agar orang tersebut berbalik dan baik kembali dengan komunitas, dengan kehidupan jemaatnya. Lalu, bagaimana kalau ditanya orang tersebut terus ngeyel, memungkiri dan tidak mengakuinya, tidak terima, tidak mau tahu dengan kesalahan yang dilakukannya? Yesus menjelaskan proses selanjutnya. Bila saudara yang berdosa itu tidak dapat diyakinkan akan kesalahannya oleh satu orang saja, oleh Anda misalnya, maka perlu dipanggil 1-2 orang lagi untuk menambah kesaksian yang membantu menyadarkan. Sekali lagi, dalam frame, dalam kerangka membantu menyadarkan. Jadi penambahan orang itu bukan dimaksud untuk menekan, untuk memojokkan si pendosa itu. Petunjuk ini sesuai dengan peraturan dan saksi-saksi dalam proses peradilan. Dalam Ulangan 19 ayat 15 itu dijelaskan. Nah, meski demikian, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukan dalam tata cara pengadilan hukum, melainkan adalah upaya pendamaian dan penerimaan kembali secara persaudaraan, secara kekeluargaan. Saudara-saudara, bisa terjadi bahwa si pendosa, orang yang melakukan kesalahan itu tetap ngeyel. Mungkin ada dalam kehidupan jemaat saudara orang yang seperti ini, tidak mengakui, tidak mau menyadari dosanya. Lalu bagaimana? Bila saudara itu tidak juga mau mengakui kesalahannya, maka permasalahannya dibawa dalam komunitas orang percaya. Dalam hal ini disebut bawa ke eklesia, jemaat setempat. Saudara-saudara, artinya jelas bukan diperhadapkan dengan di depan ruang ibadah, diumumkan dosanya, pelanggarannya. Oh, bukan itu. Bukan demikian. Bisa jadi yang dimaksud adalah diserahkan kepada jemaat, yaitu kepada orang-orang yang bertanggung jawab dalam komunitas lokal jemaat itu.
tua-tua misalnya, secara bersama-sama, secara komprehensif, untuk dengan lengkap menyadarkan kembali, membantu orang tersebut untuk menyadari kesalahan dan dosanya itu. Sekali lagi, dalam lingkup jemaat pun tujuannya bukan mengucilkan, bukan memojokkan orang yang berdosa itu, melainkan untuk meyakinkan bahwa tindakannya itu salah. Dan mereka siap menerima kembali berdasarkan pengakuan dan pertobatannya itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang terjadi kalau sampai sejauh itu pun orang ini memungkiri, tidak mengakui kesalahannya? Tuhan mengatakan, dan jika tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Matius 18 ayat 17b. Saudara-saudara, yang bersalah juga tidak bisa menolak untuk disadarkan. Dan ia bersikeras tidak mengakui dosanya, baik di depan para murid, jemaat, atau bahkan Allah sendiri. Disinilah setiap anggota jemaat mesti memandangnya, saudara itu yang telah melakukan dosa itu, sebagai pemungut cukai atau orang yang tidak mengenal Allah, orang kafir. Saudara-saudara, perkataan Yesus ini terasa keras dan mengejutkan. Namun kita tidak boleh melepaskannya dari keprihatinan Tuhan Yesus kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Matius sendiri adalah seorang pemungut cukai. Yesus justru bergaul dengan mereka, pemungut cukai, para pendosa, dan menawarkan kepada mereka untuk pemulihan, untuk kembali kepada jalan Tuhan. Jadi, ketika Yesus mengatakan bahwa mereka yang berdosa dan tidak mau mengakui kesalahannya sebagai pemungut cukai, orang yang tidak mengenal Allah, bukan berarti kita harus membencinya. Melainkan ini adalah sebuah tantangan buat kita, Anda dan saya. Jika saja Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita ikuti ajarannya, dapat memenangkan pemungut cukai menjadi muridnya. Saya ingatkan sekali lagi, salah satunya Matius yang menulis Injil ini. Demikian pula dengan gereja. Gereja harus selalu terbuka, bahkan merangkul mereka yang berdosa. Lihat bagaimana Yesus meraih kembali pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tujuan dan cara yang Yesus lakukan saling melengkapi. Tujuannya agar orang yang berdosa sadar dan dapat kembali pada jalan Tuhan. Caranya, Yesus datang, mengajak makan, menerimanya dengan tangan terbuka. Bagaimana cara kita menegur? Saudara-saudara, buatlah orang yang berdosa itu tidak merasa terancam, tidak dipojokkan. Lihat juga kondisi dan tempat kita bicara. Apakah dia tidak sedang dipermalukan dengan tindakan kita, dengan ucapan kita? Bahasa apa yang kita gunakan? Dan intonasi yang seperti apa yang kita pilih? Kadang-kadang saya percaya, maksud kita baik terhadap orang ini, supaya ia kembali pada jalan Tuhan, pada persekutuan. Tetapi cara kita seringkali tidak pas. Kita emosional, kita membentak, kita berdiri seperti orang yang paling benar. Dan
gilirannya dia menjadi terancam. Yesus mengajarkan kepada kita untuk meraih mereka. Tujuannya adalah bukan untuk mengucilkan. Marilah kita boleh memanfaatkan waktu yang ada. Ketika ada orang yang betul-betul keliru dalam hidupnya, kita menjadi teman untuk mengingatkan, memulihkan mereka. Gereja menjadi tempat yang nyaman untuk orang-orang yang berdosa yang mau kembali. Tidak semestinya terus dicurigai. Biarlah Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Di dalam iman kami kepada Yesus Kristus, kami bersyukur bisa mengenal kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang menghadirkan dirinya di tengah dunia ini melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Kasih Tuhan yang sesungguhnya merupakan teguran bagi kami untuk kami kembali ke jalan yang benar. Kasih Tuhan yang melalui kami mengenal sebuah model teguran yang memulihkan. Karena itu ya Tuhan, ketika kami sebagai gereja merasakan kasih Tuhan, kiranya kami juga dapat mewujudkan kasih itu sebagaimana kasih yang Engkau nyatakan pada kami. Ketika kami menyatakan kasih, bukan dengan membiarkan mereka yang salah, tetapi justru kasih yang membuat kami berani untuk menyatakan yang benar. Kasih yang bukan justru meninabobokan mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Kasih yang justru membuat kami sungkan untuk menegur mereka. Tapi ajarlah kami sebagai gereja memaknai kasih sebagai cara untuk menyatakan yang benar, menyatakan perbuatan yang semestinya dilakukan. Dan itu bisa menjadi sebuah pemulihan bagi setiap orang yang bersalah. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki terus keberanian menegur di dalam kasih. Bukan sekadar menegur untuk mempermalukan atau bahkan menginjak-injak mereka yang bersalah. Karena itu ya Tuhan, kami mengingat setiap gembala, setiap majelis jemaat yang juga mungkin ada di antara kami yang sedang melakukan berbagai proses penggembalaan, termasuk di dalamnya penggembalaan khusus. Biar memang proses penggembalaan khusus ini bukan menjadi hukuman, tapi menjadi sapaan kasih, sapaan yang memulihkan. Berikan hikmat para pendeta, penatua
yang menjalankan proses penggembalaan di gerejanya masing-masing. Biarlah proses ini menjadi sebuah proses yang membebaskan dan bahkan pada akhirnya kami merayakan kasih Tuhan. Di tengah bangsa kami juga menyadari ada berbagai lembaga juga yang bertindak, yang berperan untuk menegur mereka yang salah. Mereka yang berperan di lembaga peradilan, para hakim, para jaksa. Kiranya para hakim dan jaksa pun dan juga penegak-penegak hukum lainnya, kepolisian dan tentara, memang menegakkan hukum untuk memberikan peringatan agar setiap warga kembali ke dalam jalan yang taat. Jangan biarkan para penegak hukum justru mempermainkan posisinya untuk menekan, untuk mengancam. Dan bahkan biarlah lembaga-lembaga peradilan dan lembaga-lembaga hukum ini pun tetap memancarkan kasih yang memulihkan. Kami mengingat juga lembaga yang bergerak di lembaga pemasyarakatan yang mengasuh para narapidana. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat bagi lembaga permasyarakatan yang ada. Biarlah lembaga permasyarakatan memang menjadi lembaga yang memasyarakatkan, yang memanusiakan kembali sesuai dengan hak asasi manusia mereka yang saat ini sedang terkurung di dalam penjara. Dan biarlah para tahanan pun merasakan teguran oleh karena penahanan yang terjadi di dalamnya sebagai sebuah teguran yang memulihkan. Biarlah mereka juga peka pada kasih Tuhan yang mau mengundang mereka merasakan pengampunan dan kembali ke jalan yang benar. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat mempraktikkan dan mewujudkan kasih yang benar, kasih yang sejati, kasih yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ingin menutupnya dengan menyanyikan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Datanglah ke
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik baginya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 7 ayat 18 menyatakan, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sambil menyanyikan PKJ 265, bukan karena upahmu, mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengirimkannya ke rekening gereja masing-masing. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya, orang yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mau terus bersyukur karena kemurahan Tuhan terus kami rasakan sepanjang perjalanan hidup kami. Sebagai ungkapan syukur atas anugerah-Mu, saat ini hendak memberikan persembahan dalam bentuk materi. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan Tuhan di tengah jemaat maupun pelayanan bagi kehidupan sesama di sekitar kami. Ajar kami untuk terus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Umat yang terkasih, marilah memaknai panggilan untuk hidup bersama di tengah dunia. Teruslah menjadi sahabat yang hadir dalam kasih dan ketulusan, karena Kristuslah sang teladan kita. Mari bulatkan komitmen kita dengan menyanyikan NKB 193 ayat 1, 3, dan 4. Aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus karena
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian, sekarang dan selamanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.